Kali ini saya akan berbicara tentang ResearchGate, di mana website ini memberikan fitur berupa komunikasi antara sesama periset di satu grup yang sama atau serupa, juga untuk media belajar atau share pengetahuan dan keahlian, juga untuk menemukan peers atau kolaborator yang bisa berguna untuk pengembangan portofolio riset atau project riset, juga sebagai media untuk mendapatkan artikel yang biasanya tidak kita dapatkan ketika kita mengakses website dari publisher seperti Elsevier atau Web of Science atau Wiley atau Taylor and Francis. Di sini para researchernya dengan senang hati akan membagikan artikelnya karena pada akhirnya sebagai kesempatan untuk disitasi. Jadi bagian dari promosi. Dan yang terakhir adalah sebagai faktor untuk mengukur impact atau pengaruh daripada riset maupun artikel yang kita buat. Kita akan pelajari bagaimana membuat account di ResearchGate, yang mana ini adalah 3 bagian yang harus kita isikan in order untuk mendapatkan full feature yang saya sudah jelaskan ini. Di sini kita akan lihat bagaimana mengisi introduction, disiplin, skill, dan expertise, serta ini riset artikel dan project. Jadi artikel yang kita punya kita bisa upload ke ResearchGate dan kita bisa share, serta experience, jadi education dan experience terakhir ataupun sebelumnya. Baiklah, kita ke website ResearchGate. Ini adalah tampilan dari ResearchGate, di mana Anda bisa langsung join for free atau login jika sudah mempunyai akun. Ini tanpa login juga kita langsung bisa mencari publikasi. Kita bisa lihat database-nya mencapai 135 juta dengan topik seperti yang ada di bawah ini. Dan ini yang saya sebutkan tadi untuk mengukur impact dari riset kita atau artikel kita. Bahkan ada untuk kepentingan bisnis dan marketing. Jadi kita langsung, buat yang belum punya account, kita join for free. Nah, ini ada pilihan akademik atau student, corporate atau government, medical, bahkan bukan researcher bisa. Ya, karena saya di kampus, saya pilih akademik. Institusi, jika institusi Anda ada, langsung Anda bisa temukan di sini. Ini ada listnya. Misal saya gunakan Universitas Indonesia. Nah, ini langsung terlihat. Saya pilih Departemen Fisika. Nah, ini ada, kita continue. Nama pertama jangan lupa, seandainya saya isi seperti berikut ya. Ini ada warning ke saya bahwa email ini may not be correct karena saya sudah punya account dengan email ini
Demikian juga email saya berikutnya. Jadi misal saya ganti lagi dengan Yahoo. Sama. Nah, email saya mungkin yang lain. Saya coba. Nah, ini bisa. Karena yang ini belum ada emailnya terdaftar di RG. Dan prosesnya tinggal diteruskan. Ya. Baiklah, saya tidak akan teruskan ini karena saya sudah punya. Ini adalah proses di awal saja. Saya akan kembali ke login page. Nah, di sini saya akan login. Nah, jika Anda buka sudah login, maka ini adalah bagian tampilan depannya. Ini home. Di sini ada garis biru pada home. Namun kita tidak akan bicara tentang ini. Kita langsung ke pengaturan account. Jadi ke your profile. Nah, ini adalah yang perlu kita isikan. Ini ada tanda, ada edit. Di sini kita lihat bahwa ini private, yang kita hanya bisa lihat. Only you can see. Kita start dari sini bisa. Namun ini juga penting ya. Artinya seperti informasi yang ada di bawah ini. Gitu ya. Kita isinya melalui ini. Jadi apa yang terlihat di sini misalkan. Kita klik aja edit. Ini degree apa. Terus posisi sama aktivitas. Institusi juga. Departemen. Kita save. Ini pada bagian itu yang akan tampil di sini. Foto Anda bisa ganti ya di sini. Anda bisa ganti fotonya. Bisa upload foto atau gunakan foto yang ada sekarang. Kemudian ke about. Nah, ini penting karena di sini berisi introduction tentang Anda. Jadi edit. Introduction bisa saja belum diisi, tapi yang paling penting perlu diisi adalah disiplin dan skill ya. Karena di sini yang pertama kalau disiplin ini menyangkut dengan general yang akan digunakan oleh ResearchGate untuk melihat general disiplin Anda. Jadi secara general misal saya pilih material fisik dan history. Kemudian di bagian skill dan expertise ini lebih spesifik lagi. Jadi di sini misalkan saya tambahkan beberapa ya, material characterization atau mungkin crystal structure. Nah, mungkin ini crystal structure ya. Kalau tidak ada, Anda bisa ketik juga di sini. Misal apa ya? Saya belum struktur ya, maaf, bukan struktur tapi sejarah, ini saya belum masukkan di sini. Mesopotamia. Ini sudah ada Mesopotamia. Dan Egypt. Ancient Egypt. Atau Egyptology, ini bisa ya saya tambahkan di sini. Ancient. Jadi apapun yang terkait dengan ini. Egyptology atau Babylon. Ini terkait dengan sejarah, saya belum isi. Ada Babylonnya. Persia. Terus mungkin ya Anda tinggal isi apapun di sini. Atau ancient.
arsitektur, history, civilization, ya kita orang Asia ya, ini semua kita bisa isikan ya. Save. Jadi ini yang akan jadi skill dan expertise kita yang kemudian akan menentukan ResearchGate memberikan kita pilihan, baik pilihan untuk followers kita maupun siapa yang kita follow. Jadi kalau ke arah sini, nah ini adalah para periset yang sudah ada di ResearchGate yang kita bisa follow. Kita bisa lihat follow baik ini kita bisa lihat ada 7 share skill, jadi skill yang sama dengan kita. Ini ada 6, kita bisa lihat semua dengan cara klik ini. Nah ini kita bisa lihat kesamaannya apa ini, dia Egyptology. Oke, saya follow beliau. Ini adalah material karakterisasi, ini ancient history, dan seterusnya ya. Kita bisa lihat juga mereka satu persatu ini siapa gitu ya. Misalkan ini masih master student ya. Mungkin saya tidak jadi. Ya misalnya kita mau lihat si Ahmed, kita bisa cek. Ini Universitas Alexandria, tapi ini turis. Kita bisa lihat risetnya apa. Ini kalau tidak ada riset, ya saya unfollow. Karena saya mau tahu yang periset saja, para periset. Nah ini mungkin ya. Ini saya cek lagi ya, tidak ada risetnya ya. Sehingga biasanya mereka hanya mungkin sebagai penikmat saja. Kita bisa lihat risetnya di sini. Tidak ada, experience juga tidak ada. Ya, tidak mungkin saya follow yang seperti ini. Ya. Oke, baik. Kira-kira demikian. Kita bisa kembali. Nah, itu untuk menambah periset yang ada di bagian yang pengekspertisnya sesuai dengan yang kita punya. Kemudian di bagian bawah ini, di bagian research, di sini ada riset yang kita upload ya. Tapi kita akan lihat kemudian. Kalau kita sudah punya riset yang kita upload, maka kita akan ketemu di sini berdasarkan ranking artikel yang paling banyak kolaborasinya dengan kita. Misalkan kalau saya di sini ada dengan Prof. Rizdiana. Ini polusi saya belum follow. Jadi itu berdasarkan ini share riset yang kita. Terus ada juga yang co-author yang tidak ada ya. Misal seperti ini, kita bisa invite mereka untuk masuk. Provide dengan email address. Ini kalau kita ini tinggal email dan address saja dikirimkan. Ini untuk di bagian overview. Lupa satu hal di sini, affiliation juga harus diisi ya. Isi, edit,
ya kan, diisi affiliation dan posisi Anda, startnya kapan. Setelah itu ke bagian research. Nah, di sini kita yang terpenting adalah kita bisa upload di sini. Biasanya ResearchGate langsung akan update jika Anda sudah mengirimkan, misal Anda punya paper, punya artikel, sudah online. Jadi sudah publish, baik itu masih dalam bentuk preprint seperti ini. Preprint itu belum, sementara proses review, ataupun yang sudah publish. Yang Anda perlu lakukan adalah biasanya ini full text-nya belum ada. Sehingga apa yang kita lakukan, biasanya kita klik di sini, misal ada bagian kanan atas. Di sini Anda akan isi abstrak, misalkan Anda mau add abstrak, atau Anda kalau ini belum ada, biasanya ada isian bahwa ini Anda harus upload publikasi Anda. Ya, ini private full text karena restricted, ada dari publisher bahwa ini tidak boleh saya share secara tidak boleh dipublish seperti yang lain. Seperti ini bisa langsung terlihat oleh kolega yang lain atau siapapun yang datang melihat profil saya. Nah, ini bisa langsung di-download soalnya. Nah, di sini ada, ini langsung bisa terlihat di bagian ini abstrak. Kemudian ya, ini Anda bisa lihat, ini bisa langsung download di sini. Sementara yang ini hanya bisa di-download oleh yang punya dan bisa di-share kepada yang lain kalau ada permintaan. Jadi di inbox, seperti di inbox ke orangnya, langsung ke personal yang minta gitu, kopinya. Nah, ini langsung terlihat kita punya artikel. Di sini saya punya artikel 27 conference paper 2. Full text ini artinya full text yang available ada 29, 27 tambah 2, preprint 1. Ada satu pertanyaan, ada 573 answer. Answer ini terkait dengan kontribusi kita ketika kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta yang lain, sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan yang kita punya. Kita akan bahas kemudian. Experience. Nah, ini tinggal diisikan saja. Education dan experience ada di atas. Juga ada membership atau other information, ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah 2 di atas. Ya. Kemudian status. Nah, ini status, mulai dari status, score, dan following. Ini adalah bagian, boleh dikatakan ya, untuk melihat saja. Yang paling penting adalah overview, research, dan experience. Ini sudah Anda isi. Ya, di sini status hanya berguna jika Anda sudah mulai aktif, baik dalam rangka menjawab pertanyaan, bertanya, upload artikel Anda, membuat research project, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan ini ada research interest. Research interest ini kita bisa lihat kalau more detailnya, atau ini kita ke yang I, diukurnya berdasarkan yang ini. Ya.
total research interest is the sum of research interest for each research item an author had added to their profile. Jadi yang tadi ini penting sekali ya. Every item has its own score based on its citation, recommendation, and weekly read from unique research member. Jadi ini bisa breakdown, kita lihat di sini. Citasi sudah ada total sampai saat ini 154. Direkomendasikan publikasi kita 47. Dibaca oleh RG member yang lain 1794. Nah, ini dibagi juga full text read dan other reads. Jadi ini ya. Kemudian ada citasi. Ya, ini kita lihat citasinya. Nah, citasi ini akan kasih informasi kita berdasarkan tahun kapan citasinya. Jadi misal 2021 saya punya ini semua sampai bawah. Jadi ada sekitar, saya nggak tahu ini harus ngitung satu demi satu ya. Jadi ini misalkan contoh paper saya ini. Yang ini disitasi oleh 2 orang tahun 2021. Judulnya ini adalah jurnalnya. Nah, kita bisa lihat disitasi oleh jurnal yang impact faktornya besar gitu ya. Jadi inilah yang saya sebut dengan impact-nya kita kemana. Ini kita bisa Journal of Magnetism and Magnetic Material ini kalau tidak salah ini Q2. Ini mungkin Q1 atau Q2. Yang jelas ini Q2, Q1. Ada 2 publikasi. Ini ada 6 citasi tahun ini. Ini publikasi yang ini. Yang berikutnya misalkan ini ada 4 tahun 2021. Yang ini ada 14 dan seterusnya ya. Itu adalah informasi tentang citasi. Jadi kita tidak seperti ya apa yang di Google Scholar saja atau Scopus disitasi tapi tidak dikasih tahu disitasi dari publikasi artikel yang mana ya. Ada rekomendasi, kita bisa lihat breakdown-nya yang direkomendasikan apa aja. Nah, setiap rekomendasi ini punya poin di bagian skor. Dan ada pembagiannya. Jadi kalau inilah yang kita bilang kita bisa ukur impact kita di komunitas riset yang kita tekuni ya. Kemudian ada reads di sini. Reads. Kita breakdown lagi. Ini project tidak ada yang baca. Question yang kita reads. Question reads 122. Jadi question yang kita apa ya? Jadi pertanyaan yang kita tanya akan dibaca oleh berapa banyak orang. Jawaban yang kita jawab berdasarkan pertanyaan research tertentu, publikasi, dan di breakdown seperti yang sudah ada di sini. Kalau ini total, sementara ini kalau tidak salah ini full text, other reads 1000, total 1700 kalau kita lihat di sini. Ini sudah akumulasinya. Ya. Dan ini bisa lihat view individual publication status. Saya coba buka. Nah, ini seperti tadi. Kita bisa cek status publikasi yang kita masukkan, yang kita upload ya. Terus ini adalah apa yang sudah ada di atas ini sebenarnya. Tapi faktanya ini adalah history.
Jadi kita bisa ganti misal tahun ya. Untuk bisa lihat kapan saya mulai, saya bisa cek di sini. Biasanya, misal contoh ini tahun 2011 semuanya 0, berarti saya tidak start dari sini. Atau mungkin saya awalnya di sini. Tapi kemudian rekomendasi mulai ada di 2013. Tapi sebenarnya kalau ini kita bicara dengan jawaban, maka saya start dari 2013, bukan 2012 atau 2011, karena semua masih 0. Atau kita hanya buka akunnya saja tanpa kita lakukan apa-apa, itu yang terjadi. Ya, ini record dari 2001. Kemudian di bawah ini ada pekerjaan yang kita bisa apply terkait dengan disiplin atau expertise yang kita pilih. Berikutnya adalah skor. Ini skor berkaitan yang tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Di sini sebenarnya tidak terlalu penting ya. Namun ya inilah matriksnya kita di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini the RG score takes all your research and turn it into source of reputation. It calculated based on the research in your profile and how other research interact with you. Jadi ini yang saya bilang tadi, impact-nya bagaimana ya. Terus di breakdown berapa banyak. Jadi 23, jadi poin yang dibentuk ini berasal dari 23% publikasi, 76% jawaban, 0,1% followers. Jadi bukan following ya, artinya yang kita ikuti, tapi yang mengikuti yang jadi followernya kita. Ini seperti jadi YouTuber lah, seperti itu. Terus di sini ada informasi dari sekian banyak researcher, Anda ada di posisi mana. Jadi pembagiannya biasanya mungkin 90, 97. Jadi exact gitu ya. Ya dia bagi berdasarkan misal 50%, setengah, 75, 75,5 dan seterusnya ini. Seperti itu. Kemudian di bawah ini adalah H-index. H-index ini koresponden dengan H-index yang ada di Google Scholar. Tapi kemudian yang di sebelah kanannya ini H-index terkait dengan exclude self-citation. Jadi citasi yang hanya ada di luar grup. Dan yang di sini adalah publikasi kita yang paling banyak citasinya. Following kita bisa cek. Ini yang kita follow ya, yang kita ikuti ya. Mulai dari research item. Ini apa saja artikel yang kita follow. Kemudian ada pertanyaan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita jawab. Sudah termasuk di following. Terus ada project yang kita follow juga. Ini ada juga topik-topik yang tadi kita pilih ya. Save list tidak ada biasanya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Tadi home sudah, langsung saja ke question. Question itu bisa kita mulai dari sini ya. Atau bisa langsung ke sini. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau di sini semua berkaitan dengan pertanyaan yang question we think you can answer. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang ini adalah yang saya sebut dengan media komunikasinya. Jadi para periset yang ini ya kita lihat kristal. Apapun yang terkait dengan skillnya kita di sini, kristalografi, kristal segala macam, kata kuncinya ini akan muncul di sini. Jadi ini dia kasih informasi. Dia bertanya seperti ini. Judulnya, tapi kemudian di bawahnya dia sertakan spesifikasi dari pertanyaannya.
berikut yang bawah ini ada X-ray, diffraction di saya juga ada. Semuanya yang terkait dengan expertise-nya yang kita pilih di sini. Ya. Kita bisa jawab dengan cara klik answer atau sekedar rekomendasi atau follow. Atau bahkan kita bisa share, kita kirimkan ke rekan kita yang menurut kita dia lebih capable untuk jawab. Jadi di sini juga perlu kita be honest ya. Jadi ya boleh dikata di sini tempat kita juga belajar atau membantu orang, bantu yang lain. Anda bisa sekedar menjawab saja, tapi perlu diketahui untuk menjawab itu Anda perlu spesifik ya, jangan general. Karena ya boleh juga general, tapi kemudian orang tidak akan rekomendasikan jawaban Anda. Ya. Ini ada 10 orang yang sudah baca. Ya, coba kita lihat. Misal saya klik answer. Nah, ini sudah ada dijawab oleh Analio Dugerte. Dia bilang bahwa untuk mendapatkan database ini, koresponden dengan ini, silahkan ke sini. Bahkan dia sertakan yang lebih spesifik lagi ya, terkait dengan apa yang dia tanyakan. Maka ini pantas kita recommended. Ya, ini recommendation. Pantas kita recommended. Satu recommendation dari saya. Nah, inilah profile yang dibentuk oleh beliau. Kita bisa cek ini. Chemistry 16. Jadi universitas mana ini? Ini profesor Januari 18 sampai sekarang di Venezuela ya. Ini dia informasikan expertise-nya beliau. Okay. Dan ini publikasinya bahkan kita bisa lihat di sini. Oke, baik. Itu terkait dengan question. Kita juga bisa, ini question you follow, ini adalah question yang kita jawab ya. Ini misal terakhir saya menjawab 4 hari lalu di sini. Kita bisa cek lagi. Jadi ini sudah ada beberapa jawaban dan biasa misal popular answer itu akan ada di atas sini. Kemudian di all answer ini seperti berikut yang ada di bawah. Ini saya menjawab pertanyaan seperti ini. Ada satu rekomendasi. Nah, kita bisa lihat rekomendasi yang tertinggi itu akan muncul di sini. Jadi yang jadi populer ya. Makanya kita perlu informasi sedetailnya dan langsung ke poin yang beliau tanyakan. Atau mungkin ini lebih brief, terlihat dia juga cantumkan publikasi terkait. Jadi ini demikian. Kali ini enggak ya. Saya singkat sekali saya jawab karena pertanyaannya saya anggap seperti ini. Apakah hibridisasi dan bilangan koordinasi play role in the crystal system? Iya, jelas. Tapi kemudian spesifiknya dia tanya begini, karena dia bilang bahwa monoclinic crystal system, namun sepertinya kontradiksi dengan koordinasinya yang dia tahu. Jadi itu heksagonal tapi kemudian monoklinik ya. Saya jawab singkat saja di sini bahwa saya beri contoh FeO pada barium hexaferrite ada 3, oktahedral, tetrahedral, dan piramidal. Namun ini tidak terkait langsung dengan strukturnya, tapi mereka punya korelasi ya, dan seterusnya seperti itu. Berikutnya adalah question you ask. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi waktu itu saya jadi panitia, terus saya kirimkan poster ini untuk menarik peserta ya untuk bisa ikut.
Berikutnya kita akan gunakan pencarian yang ada di atas ini. Misalkan kita mau cari tentang lithium ion battery. Nah, ini adalah para periset lithium ion battery. Dan ini kita bisa lihat jumlah publikasinya serta citasinya ya. Demikian juga dengan project tentang lithium ion battery. Ini. Bahkan ada sodium ion ya. Kita juga bisa follow. Ini saya follow. Ada publikasi terkait dengan itu ya. Ini berdasarkan kembali lagi ini berdasarkan citasi ya. Berapa banyak yang baca ya. Publikasi. Ini saya follow juga. Ada juga pertanyaan ya. Ini pertanyaan tentang lithium ion battery. Oke, kita bisa follow, kita bisa jawab gitu. Saya follow aja. Ada juga pekerjaan terkait dengan itu. Institusi yang mengerjakannya serta departemen lebih spesifik. Oke. Oke. Itu. Dan yang terakhir adalah jobs. Di sini pekerjaan terkait dengan expertise atau skill yang kita pilih tadi. Ya, Anda bisa apply di sini. Misal ini ada misalkan saja ini kita lihat di ini expiring soon, kita bisa view. Anda bisa go to application page. Di ResearchGate ini sudah dipercaya untuk mencari kandidat pekerja ya. Jadi udah spesifik. Oke, saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga berguna dan at least menambah wawasan. Namun juga untuk bisa mempromosikan kemampuan Anda mencari kolaborator atau peers dan mempromosikan publikasi Anda sehingga memberikan impact ke community. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kalau buat saya, awalnya saya ke sini adalah untuk selain mengasah kemampuan, tapi yang paling penting adalah share the knowledge, spread the knowledge. Kita bagikan kemampuan yang kita miliki. Dan di sini semuanya free. Anda bisa lihat bagaimana ini di sini kita bisa, oh ya saya lupa bahas ini yang 3 tombol ini. Di sini ada bagian untuk koresponden lewat komunikasi personal ya. Di sini Anda bisa lihat bagaimana kita bisa berinteraksi dengan para research yang lain, bahkan beberapa kolaborator saya kita ketemu di sini. Jadi ketika dia start dengan pertanyaan, mau lebih spesifik lagi dengan apa yang saya jawab misalkan. Demikian misalkan ini yang terakhir, dia bertanya begini, dia mau construct unit cell, terus spesifik saya tanya ini untuk apa, ya, sehingga saya sudah berikan apa yang dia minta ya. Gitu. Jadi kita bantu mereka di sini. Dan ini ada update. Update di sini kita bisa klik update terakhir. Jadi kita bisa trace sampai dari yang awal siapa yang jadi follower Anda. Terus bisa lihat apakah bagaimana, apa ada status, ada perubahan di stats Anda. Kemudian ada citasi di sini. Siapa yang citasi. Jadi kita bisa tahu
2 hari lalu ada yang sitasi publikasi kita yang judulnya ini. Itu. Ini semua informasi di sini berguna. Terus ini adalah ada request biasanya. Misal ada yang request publikasi, Anda silakan ke sini ya. Ini response rate. Ya, kita bisa lihat kalau ada pending gitu ya. Ini research yang kita receive, research request ada 58, riset yang kita send 6. Jadi ini responsnya kita di sini kita lihat. Apakah kita cuek atau kita responsif enough. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat riset.